Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penegakan hukum. Pada kesempatan ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan di channel YouTube saya. Yang pertama ada yang menanyakan, Pak Bram, apa saja syarat-syarat seorang tersangka atau terdakwa itu bisa ditahan? Yang kedua, bagaimana Pak Bram apabila ada seorang yang melakukan tindak pidana tetapi seorang tersebut tidak ditahan? Itu bagaimana? Tolong Pak Bram dijelaskan. Nah, jadi saya akan menjawab ya dan membahas tentang pertanyaan-pertanyaan tersebut. Yang pertama, apa syarat seorang tersangka atau terdakwa itu bisa ditahan? Jadi seorang tersangka atau terdakwa itu ketika sudah ditetapkan sebagai seorang tersangka, maka penyidik boleh atau diperbolehkan untuk menahan seorang tersebut. Yang pertama, karena takut seorang tersangka atau terdakwa tersebut melarikan diri. Yang kedua, takut juga seorang tersangka atau terdakwa itu merusak atau menghilangkan alat bukti. Yang terakhir, ditakutkan seorang tersangka atau terdakwa itu mengulangi tindak pidana tersebut. Nah, jadi tadi ketika sudah ditetapkan sebagai tersangka, maka seorang penyidik ya atau aparat penegak hukum boleh menahan seorang tersebut, apakah itu tersangka ataukah terdakwa. Yang kedua, Pak Bram, bagaimana Pak Bram ketika seorang melakukan tindak pidana tetapi dia tidak ditahan? Ini bagaimana penjelasannya? Nah, ketika ada potret seperti itu, ada orang yang melakukan tindak pidana tapi dia tidak ditahan, dia masih berkeluyuran, masih terlihat di sekitar rumahnya atau mungkin masih berkeluyuran seperti itu. Nah, jadi tadi seorang itu boleh menanyakan kepada keluarganya apakah orang tersebut apa yang menjadi syarat seorang itu tidak ditahan. Mungkin seorang tersangka atau terdakwa tersebut ini sudah mengajukan namanya penangguhan penahanan. Artinya apa? Seorang tersangka atau terdakwa tadi boleh untuk mengajukan penangguhan penahanan. Jadi seorang tersangka atau terdakwa tadi tidak ditahan karena tadi sudah ada namanya jaminan tersebut. Tadi ada orang yang bisa menjaminkan dirinya apabila seorang tersangka atau terdakwa tersebut nantinya dipanggil ya kepada penyidik atau kepada aparat penegak hukum, dia akan kooperatif atau bekerja sama dengan baik. Yang kedua ada jaminan, apakah jaminan uang atau lainnya. Nah, itu yang kedua. Jadi seorang tadi boleh tidak ditahan tapi dengan syarat. Yang pertama ada penangguhan jaminan. Terus yang kedua, apabila seorang ini melakukan tindak pidana yang ancamannya di bawah 5 tahun atau tindak pidana ringan. Tapi tadi ketika seorang melakukan tindak pidana di atas 5 tahun, wajib seorang penyidik untuk menahannya agar tadi yang saya bilang seorang tersangka atau terdakwa tersebut tidak melarikan diri. Yang kedua, seorang tersangka atau terdakwa tadi tidak menghilangkan atau merusak alat bukti. Yang ketiga, seorang terdakwa atau tersangka tadi ya tidak mengulangi perbuatannya. Nah, maka jadi seorang itu bisa ketika sudah ditetapkan tersangka maka bisa untuk ditahan. Nah, terus ada memang di dalam hukum ya atau di dalam tindak pidana atau yang ada di dalam KUHP jenis-jenis perbuatan-perbuatan tidak pidana yang memang ketika itu dilakukan maka wajib ditahan. Misalkan pembunuhan. Jadi seorang ketika melakukan pembunuhan, apakah 338, apakah 340, wajib seorang penegak hukum, penyidik untuk menahannya karena ditakutkan tadi yang saya sebutkan. Yang kedua, ada penggelapan, penipuan, apakah pasal 372, apakah 378, ada penganiayaan, apakah ringan, apakah berat di situ. Nah, itu disebut juga syarat subjektif ya. Karena tadi penyidik melihat ada indikasi seorang ini nanti melarikan diri atau ada indikasi seorang ini nanti bakal menghilangkan alat bukti atau tadi mengulangi perbuatannya. Maka seorang penyidik ataukah polisi di sini bisa menahan seorang tersangka atau terdakwa tersebut. Yang kedua, ada syarat objektif namanya. Syarat objektif tadi ada jenis-jenis tindak pidana di dalam KUHP ya yang ancamannya di atas 5 tahun memang harus ditahan seorang tersangka atau terdakwa tersebut. Yang ketiga, seorang ini bisa tidak ditahan. Harus ada namanya surat permohonan penangguhan. Jadi surat penangguhan tadi
harus dibubuhkan tadi, siapa yang menjaminkan atau jaminannya apa. Yang ketiga, seorang tersangka atau terdakwa tersebut wajib lapor pada pihak yang berwajib. Apakah seminggu sekali, apakah sebulan sekali, seperti itu. Karena apa? Perkaranya ini masih dalam proses seperti itu, karena mungkin ada hal-hal yang dilakukannya tadi ini masuk dalam piring tindak pidana ringan, atau tadi dia memohon kepada seorang penyidik, ya, apakah jaksa, apakah hakim, minta penetapan bahwa seorang tersangka atau terdakwa tadi minta tidak untuk ditahan, apakah di kantor polisi, apakah di rumah tahanan, dia minta ditahan di rumah seperti itu. Nah, dalam artian itu disebut dengan tahanan rumah atau tahanan kota, dia wajib lapor seperti itu. Nah, itu sebuah potret mengapa seorang tersangka atau terdakwa itu boleh ditahan. Salam penegakan hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.